karena tidak ada SOP, tidak ada di RBB, maka jadi temuan. Nah, setelah jadi temuan, baru dilakukan updating SOP. Nah, sehingga lahirlah surat tanggapan ini yang saya sampaikan kepada BPK itu. Komitmen saya, statement saya tetap sependapat dengan BPK. Di sini. Jadi berarti secara eksplisit saya sudah sependapat, BPK bukan sependapat lagi dengan apa yang saya tanda tangan. Karena setelah saya mendengar penjelasan daripada BPK sesuai dengan penjelasan dari direksi Bank NTT sesudah lulus kemarin terkait bahwa alasan pemberhentian saya itu tidak cakap. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pemberhentian atau pengangkatan direksi harus menunjuk kepada rujukan yang pasti. Jadi rujukan yudisialnya itu apa? Gitu. Tidak bisa kita omong karangan bebas. Selamat siang Pak Ishak. Selamat siang. Seperti ketahui baru-baru ini pemegang saham Bank NTT telah melakukan rups dan hasilnya sudah jelas. Tapi yang menarik pada saat konferensi pers di Dirut Utama Bank NTT Alis Ribukao melalui konferensi pers saat itu menyampaikan bahwa pembelian MTM telah sesuai SOP yang berlaku di Bank NTT. Sebagai mantan Dirut Bank NTT, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, jadi baik, terima kasih buat fakta hukum yang memberi ruang kepada saya untuk mengklarifikasi seluruh tanggapan saya terhadap konferensi pers yang sudah disampaikan tadi oleh Bank NTT. Jadi sebenarnya pembelian MTN dari PT SNP itu di tahun 2018 itu belum ada ketentuannya. Belum ada SOP-nya. SOP yang ada itu adalah pembelian penempatan dana kepada bank, bukan kepada non-bank. Sedangkan SNP ini adalah lembaga non-bank. Yang kedua, bahwa pembelian MTN pada waktu 2018 itu sesuai temuan LHP BPK itu belum ada RBB-nya. Belum dimuat dalam rencana bisnis bank. Nah, itu perlu digarisbawahi dulu. Nah, sedangkan saya sendiri baru menjabat sebagai direktur utama itu bulan Juni 2019. Nah, ketika saya menjabat, saya melihat bahwa ada banyak persoalan sebenarnya di Bank NTT yang perlu segera diselesaikan karena hampir 3 tahun itu belum ada dirut yang definitif. Gitu. Jadi saya cerita kronologi dari awal supaya memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat tentang persoalan ini. Nah, pada sekitar bulan Juli, kalau saya tidak ingat salah, itu kita membentuk tim investigasi. Tim investigasi independen untuk melakukan investigasi mendalam tentang sejumlah persoalan Bank NTT seperti kasus pembelian NTN dan juga penyewaan gedung di Surabaya pada waktu itu. Bulan Juli itu tim mulai bekerja. Investigasi ini mulai bulan Juli 2019 itu tim baru mulai bekerja. Ya. Dengan saya kasih mereka surat tugas itu sekitar tanggal 12 Juli waktu itu. Dan akhirnya finalisasi kerja mereka itu di sekitar tanggal 21 Agustus 2019. Laporan final mereka itu. Nah, dalam laporan final itu
kesimpulannya bahwa proses pembelian surat berharga PT SNP itu telah dilakukan sesuai dengan standar SOP di bank yang berlaku di Bank NTT. Itu menurut hasil investigasi tim independen. Nah, bulan September, ya puji Tuhan waktu itu BPK mulai melakukan pemeriksaan di Bank NTT, ya, bulan September melakukan pemeriksaan. Ya, itu 2019, jadi September 2019. Dan mereka bekerja dan akhirnya menghasilkan draft LHP yang diserahkan kepada kami itu sekitar bulan Januari, tanggal 10 Januari 2020. Nah, dalam proses investigasi pemeriksaan oleh BPK itu, ya, sudah ada komunikasi, sudah ada teman-teman sudah dikomunikasikan juga ke kita untuk dilakukan perbaikan-perbaikan lah ibaratnya. Nah, tanggal 11, kalau saya tidak salah itu, hari Sabtu itu, Pak Alex itu, Pak Direktur Dana, itu datang ke rumah saya itu sekitar tanggal 11 Januari 2020. Ya. Datang untuk meminta saya menandatangani surat yang ini tadi yang diedar itu, tanggapan hasil pemeriksaan yang ini. Ya, ini. Ya. Dan surat ini juga saya dapat dari media ini ya. Ya. Dan dalam kesempatan itu saya meminta penjelasan tentang persoalan ini. Dan dalam diskusi itu beliau menyampaikan bahwa sudah dilakukan perubahan dan perbaikan yang mendasar terhadap struktur organisasi di Treasury, SDN khusus di Treasury, dan kemudian pengkinian SOP. Ini perlu dicatat, pengkinian, updating SOP. Artinya SOP yang lama itu, SOP yang lama yang tidak ada tadi penempatan di non bank, ya. Dalam pengkinian itu akhirnya dibuat bahwa dinyatakan bahwa diaturlah SOP-nya di non bank. Ya, SOP itu sistem operasional prosedur yang mengatur tata cara bagaimana Bank NTT perusahaan itu melakukan investasi, penempatan dana dan lain sebagainya. Kalau yang lama itu hanya ada di bank, maka updating itu ada menyebutkan, diatur juga yang ada di non bank. Nah, itu harus di-clearkan dulu. Ya, di-clearkan dulu. Nah, sehingga saya menandatangani tanggapan hasil pemeriksaan ini ya, untuk menjadi bahan kelengkapan yang akan diserahkan ke BPK sesuai surat BPK tentang penyampaian draft laporan dan surat tanggapan tersebut kepada BPK. Jadi ini surat ini untuk melengkapi permintaan BPK terhadap penyampaian draft dan permintaan tanggapan. Gitu. Jadi harus dijelaskan dulu, ini dituliskan di situ. Nah, jadi saya menandatangani surat ini, saya tegaskan sekali lagi, ya, bahwa NTN itu, ya, sesuai dengan yang sudah diupdating, SOP sistem prosedur yang sudah diupdating. Yang tadi di mana bahwa SOP itu sudah memuat tentang tata cara penempatan dana di lembaga non-bank. Pada saat 2020 itu, bukan 2018, karena tadi sudah tahu 2018 itu kan tidak ada SOP-nya. Sehingga BPK mengangkat itu menjadi sebuah temuan. Nah,
Nah, ini harus di-clearkan dulu. Karena tidak ada SOP, tidak ada di RBB, maka jadi temuan. Nah, setelah jadi temuan, baru dilakukan updating SOP. Nah, sehingga lahirlah surat tanggapan ini yang saya sampaikan kepada BPK itu. Begitu. Jadi pada tanggal 13 Januari 2020 itu kalau tidak salah hari Senin itu, ya, kita diundang ke BPKRI. Waktu itu yang hadir itu kalau saya tidak salah itu saya, Pak Absalom Sine, kemudian teman-teman dari divisi kredit dan juga Sky waktu itu, divisi pengawasan dan Sky. Nah, Pak Alex waktu itu tidak hadir dalam pertemuan ini. Gitu. Jadi pertemuan ini membahas tentang draft LHP BPK tersebut dan tanggapan hasil pemeriksaan yang sudah kita sampaikan ke BPK RI. Nah, dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang disampaikan, ya, yang intinya bahwa pertama mengkonfirmasi tentang tanggapan hasil pemeriksaan yang saya tanda tangani waktu itu. Nah, kemudian pemeriksa BPK menjelaskan hasil pemeriksaan pembelian surat berharga MTN itu dijelaskan secara utuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Alex sebagai direktur dana kepada saya yang hari Sabtu itu kan dari versinya beliau, ya, versinya Pak Alex. Nah, saya kemudian mendengar penjelasan yang dari versi BPK hasil audit itu, kenapa itu ditemukan dan bisa tetap menjadi temuan. Dan intinya dalam penjelasan itu saya punya rekamannya, itu saya ada rekaman yang penjelasan itu, gitu. Ya, bahwa pertama PT SNP itu memiliki dua fasilitas sebenarnya. Fasilitas kredit dan fasilitas MTN. Ini beda gitu. MTN dengan kredit itu harus beda, ya. Pinjaman, kredit pinjaman. Nah, MTN ini, PT SNP ini memiliki fasilitas kredit di 14 bank. Ini menurut penyelidikan 14 bank, termasuk Bank Mandiri. Masuk Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri itu dia punya kredit pinjaman itu sekitar 1,2 T. 1,2 triliun. Dan memiliki rekening afiliasi kredit di Bank Mandiri. Ya. Gitu. Ini harus jelas dulu nih. Jadi dia punya kredit 1,2 T di Bank Mandiri dan kemudian dia juga punya fasilitas kredit di bank-bank lain sekitar 14 bank. Ini bukan main-main ini perusahaan ini, ya, dia punya kredit begitu besar. Nah, jadi kalau kurator itu menurut penjelasan itu mengambil alih asetnya itu, dia harus membayar terhadap kredit itu, terhadap kredit yang ada di Bank Mandiri. Jadi kemudian dijelaskan lagi oleh BPK bahwa Bank NTT hampir tidak mungkin mengambil alih ini MTN karena Bank NTT adalah pembeli MTN yang berhak atas underlying fidusia. Jadi kalau mereka jaminan, ya, jaminan fidusia yang dijaminkan itu kan transaksi-transaksi keuangan. Ya, transaksi keuangan misalnya karena dia ini termasuk grup Columbia, ini PT SNP ini termasuk grup Columbia, jadi jual beli kredit barang, ya, kalau tidak salah waktu itu kredit barang pecah belah. Nah, itu di Bank Mandiri BNI 46, ya, sehingga aset jaminan tadi itu
bukan dijaminkan atas MTN, tetapi atas kredit yang ada di Bank Mandiri dan 14 bank lain. Gitu. Jadi MTN itu menurut mereka lupakan saja itu, tidak bisa diselamatkan lagi. Gitu. Seperti jadi kalau dikatakan dia punya, kalau dikatakan bahwa SMP itu masih punya dana sekitar 52 miliar atau sekian miliar ada di Bank Mandiri, itu tidak bisa, itu karena akan diambil untuk membayar kredit di Bank Mandiri. Itu. Sedangkan Bank NTT itu dia disebut sebagai kreditur konkuren Bank NTT. Jadi artinya tidak berhak atas jaminan tadi yang 1,2 T itu. Sehingga dikatakan oleh BPK, Pak Dirut ini jangan sampai tertipu oleh staf tentang pembelian MTN tersebut. Rekaman audionya ada, saya punya rekaman itu. Gitu. Jadi kalau Pak Dirut mau tetap ini pernyataan di apa namanya tadi tangkap hasil pemeriksaan, nanti Pak Dirut diketawain. Itu omongannya BPK kepada saya, diketawain sama orang pusat. Nanti ini kan dibahas sampai ke pusat. Jadi waktu saya katakan saya tarik saja, saya tidak saya akan tarik. Jadi tarik, ya sudah, nyatakan saja pernyataan saya ini di LHP BPK. Di dalam LHP BPK. Jadi LHP yang draft itu, ya, LHP yang draft itu ini LHP draft yang pertama itu. Dikatakan begini, yang saya punya pernyataan di sini. Saya bacakan LHP yang penyampaian draft LHP yang disampaikan. Nah, di situ saya menjelaskan di dalam LHP berbunyi gini. Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama PT Bank NTT menyatakan sependapat dengan kondisi tersebut dan telah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum yang telah ditunjuk untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Nah ini draft. Nah, setelah mendengar penjelasan dari BPK tadi tanggal 13 Januari exit meeting tersebut, dan saya menyatakan bahwa saya benar pernyataan dari pernyataan tanggapan tadi, sehingga saya menulis, minta untuk ditulis seperti ini di LHP, dan ini sudah di LHP-nya. Bunyinya gini, atas permasalahan tersebut, Direktur Utama PT Bank NTT menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan kondisi tersebut, namun, ya kalau namun ini dalam bahasa Indonesia, kamus besar itu kan berlawanan dengan keadaan sebelumnya. Jadi kalau saya bilang saya pertama sepakat dengan BPK, namun berarti apa? Berlawanan dengan apa yang dikatakan bahwa namun berdasarkan hasil audit investigasi khusus oleh tim independen berkeyakinan dan berpendapat bahwa proses pembelian MTN PT SMP telah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku di PT Bank NTT. PT Bank NTT telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang mendasar terhadap struktur organisasi SDM khususnya di Treasury serta pengkinian SOP dan penambahan fasilitas penunjang informasi tentang pasar modal. Nah, ini kan diambil dari apa tadi itu? Tanggapan hasil pemeriksaan. Tetapi saya kan tetap penjelasan saya kan, komitmen saya, statement saya tetap sependapat dengan BPK di sini. Jadi berarti secara eksplisit saya sudah sependapat BPK, bukan sependapat lagi dengan apa yang saya tanda tangan. Karena setelah saya mendengar penjelasan daripada BPK. Jadi seperti itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Dan kemudian ya, terkait sanksi, saya telah memberikan sanksi sesuai rekomendasi. Itu kan harus dikatakan Direktur Utama itu memberikan sanksi kepada dealer dan kepada subdivisi domestik dan internasional serta kepala divisi yang melakukan pembelian ini baik-baik ya, yang melakukan pembelian MTN tanpa proses due diligence.
Jadi yang melakukan itu menurut BPK itu adalah dealer, kepala subdivisi domestik internasional, serta kepala divisi treasury. Melakukan pembelian MTN tanpa prosedur dan due diligence. Ya, tanpa prosedur. Jadi berarti prosedur yang pembelian waktu 2000 kan tidak ada prosedurnya. Jadi berarti apa yang saya tanda tangan itu kan prosedur yang mana? Ya prosedur yang ada, yang saya sudah lakukan updating di 2020 yang saya tanda tangan itu kan. Ya. Jadi sekarang siapa yang cakap, siapa yang tidak cakap dalam persoalan ini. Gitu. Jadi jangan ada upaya-upaya untuk menjebak saya yang menjadi direktur utama 2019 bulan Juni sampai Mei 2020 untuk bertanggung jawab di soal 2018. Ya kan? Ibarat contoh saja, ya. Ada pencuri yang buat pencuri di 2018. Ya, saya punya staff atau siapapun yang mencuri di 2018, ya. Waktu itu saya belum jadi kepalanya dia, tapi hari ini, ya, setelah ditemukan saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di tahun 2018. Loh yang harus bertanggung jawab kan yang bersangkutan sendiri dong, yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Itu persoalan. Jangan menarik-narik orang ke dalam lumpur. Gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi menurut Bapak yang disampaikan di Bank NTT saat konferensi pers seperti apa? Ya kalau dari uraian tadi, berarti apa yang disampaikan oleh Dirut itu kan tidak utuh. Gitu. Tidak utuh. Jadi MTN yang dibeli itu tidak ada prosedurnya sesuai temuan BPK. Yang saya setuju itu yang sudah terkini yang ada itu, sehingga nanti ke depan kalau ada pembelian lagi MTN di non-bank itu sudah ada ketentuannya yang kita di-updating oleh sesuai hasil temuan BPK tersebut. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Bapak Ishak, ini ada hal menarik terkait dengan siaran pers. Ada salah satu penjelasan yang menyebutkan bahwa Bapak diberhentikan sebagai Dirut Bank NTT karena dianggap tidak cakap. Pendapat Bapak terkait hal ini seperti apa? Jadi baik, terima kasih. Sesuai dengan penjelasan dari direksi Bank NTT sesudah rups kemarin terkait bahwa alasan pemberhentian saya tidak cakap. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pemberhentian atau pengangkatan direksi, itu harus sesuai dengan, harus menunjuk kepada rujukan yang pasti. Jadi rujukan yudisialnya itu apa? Gitu. Tidak bisa kita omong karangan bebas. Nah, merujuk kepada akta rups, ya, supaya kita ngomong tidak melebar kemana-mana. Akta rups nomor 18 tanggal 6 Mei ya 2020 ini, akta rups ini ya, itu tidak ada menyebutkan alasan dalam pemberhentian saya, supaya kita sama-sama transparan. Saya baca saja supaya semuanya clear ya. Ini dikatakan, maka setelah mendengar tanggapan dari para pemegang saham, rapat memutuskan sebagai berikut. Nah, setelah mendengar tanggapan apa? Kalau bilang ada saya tidak cakap, disebut dong, ya kan? Kalau itu menjadi alasan bahwa saya tidak cakap, disebut di sini. Ya, setelah mendengar tanggapan dari para pemegang saham bahwa saya tidak cakap, disebut nih, ya, harus disebut di situ. Tapi di sini hanya menyebutkan bahwa maka setelah mendengar tanggapan dari para pemegang saham, rapat memutuskan sebagai berikut. A.
menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan perseroan selama tahun buku 2019 sepanjang pertanggungjawaban tersebut tercermin dalam laporan dimaksud. Jadi berarti alasan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur sebagai PSP di konferensi pers bahwa saya tidak capai 500 miliar kan tidak ada. Alasan laporan keuangan saya sudah diterima di sini toh. Apa soalnya lagi? Apa persoalan dengan laba 500 miliar? Nah, yang kedua, langsung memberhentikan dengan hormat Ishak Edward dari jabatannya sebagai direktur utama. Untuk selanjutnya memberikan tugas kepada KRN melengkapi proses administrasi Ishak Edward untuk dicalonkan. Untuk dicalonkan. Jadi berarti kan kalau dicalonkan berarti saya harus mulai baru kan? Jadi dengan demikian kata rotasi itu tidak tepat juga. Paham tidak sih kata rotasi itu? Rotasi itu kan berputar dalam jabatan dalam level yang sama kan? Nah, dalam rotasi itulah makanya kalau itu dipakai terhadap Absalom Sine dengan Pak Alex Ribukao, itu rotasi dari direktur kredit jadi direktur dana. Itu Pak AB itu rotasi direktur kredit karena mereka itu selevel direktur. Sedangkan saya itu sesuai ini apa namanya POJK ya, dan apa namanya anggaran dasar itu pimpinan direksi kan, dirut itu pimpinan direksi. Jadi tidak tepat kalau saya dirotasi. Kalau sudah jadi dirut, kok mau dirotasi kemana lagi? Jadi pemberhentian saya itu sekali lagi saya tegaskan bukan dirotasi, tapi saya diberhentikan supaya masuk kredit tanpa alasan dan tidak diberi kesempatan membela. Mau bela diri apanya? Alasannya tidak jelas. Tidak ada. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, disebut juga bahwa saya diberhentikan dengan alasan pemegang saham serial menganggap saya tidak cakap. Ya. Dalam konteks bahasa Indonesia itu kan kalau tidak cakap itu kalau saya lihat dalam ini kan dikatakan ya cakap itu kan sanggup melakukan sesuatu, mampu. Jadi dianggap saya tidak mampu kan berarti. Nah, kalau merujuk kepada Akta Rups, Akta Rups sama sekali tidak menyebutkan alasan di sini, tidak cakap dan tidak ada alasan di situ. Berarti omongan itu kan omongan tidak bisa dipertanggungjawabkan, no? Karena tidak ada dalam Akta Rups penyebutan tidak cakap tersebut. Namun dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, ya, yang sudah teman-teman media juga tahu bahwa saya tidak diberikan kalau tidak mencapai laba 500 miliar. Ya. Yang sesungguhnya laba 500 miliar itu tidak ada juga dalam RBB 2018-2019. Bahkan saya menandatangani, nah ini supaya semua tidak bias, ini akta kontrak kinerja pejabat Bank NTT. Saya sebagai dirut menandatangani, saya menerima jabatan sebagai mana di atas dan bekerja dengan sebaik-baiknya guna mencapai target sebagaimana dicantumkan pada rencana bisnis Bank RBB tahun buku 2020 dengan target laba bersih sebesar 500 miliar. Kupang tanggal 7 Januari 2020. Ya, ini jelas nih. 2020. Ya. Jadi kalau Bapak Gubernur menyatakan tidak mencapai laba 500 miliar 2017, itu pernyataan yang tidak berdasarkan, tidak punya dasar hukum yang kuat. Gitu.
Jadi sekali lagi, kata-kata cakap itu bagi saya itu sebuah penghinaan. Dan itu sudah masuk dalam ranah pencemaran nama baik saya. Kalau konferensi pers 2020 sudah mencemarkan nama baik saya dengan menyatakan saya tidak mencapai 800 miliar, dan sekarang lagi mencemarkan nama baik saya dengan menyatakan saya tidak cakap, apakah kurang lagi kesabaran saya? Kebesaran hati saya untuk memberikan kesempatan kepada direksi hari ini dan pengurus untuk memimpin Bank NTT untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Saya legowo untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara saya yang memimpin hari ini, supaya bank itu lebih baik seperti kata gubernur. Saya tidak butuh Superman, saya butuh tim yang super. Tapi sampai hari ini, laba Bank NTT posisi Desember ya, 327 miliar 347 dengan baki debit kredit 11,8 miliar. Ini angkanya. Pada waktu saya memimpin 2019, ya, laba kotor waktu itu dengan baki debit 10,2 miliar 10 triliun 207 miliar 316 juta. Sudah dibekukan laba kotor 402 miliar 112. Tetapi akibat pencadangan CKPN kredit macet Surabaya yang sekitar 100 miliar lebih, akhirnya laba saya waktu itu turun, ya, laba bersih turun sampai sekitar kotor itu sebelum pajak 300-an lebih saja, 300 lebih. Jadi kalau kita melihat angka-angka seperti ini, ya siapa yang cakap dan siapa yang tidak cakap. Data-data semua ini kan data-data yang kita ambil dari, kita lihat di website Bank NTT. Dan ini memang data yang saya punya sebagai dirut yang bertanggung jawab pada waktu itu. Saya punya pegang data ini sebagai pertanggung jawaban saya. Ini datanya. Laporan kinerja ini. Jadi saya harap, saya minta dengan etikat baik, ya, kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian terkait penyampaian menyatakan bahwa saya sudah menerima hak-hak saya pada waktu saya berhenti, saya perlu tegaskan bahwa gugatan saya ini adalah gugatan perdata pasal 1365 perdata perbuatan melawan hukum. Yang kalau disebut di dalam undang-undang itu ada perbuatan melawan hukum, artinya perbuatannya tindakan daripada organ PT, yaitu pemegang saham, yang melakukan satu kebijakan memberhentikan atau mengangkat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Undang-Undang PT, punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan.
Jadi baca itu utuh. Dan poin kedua, memberi kesempatan untuk membela diri. Sudah saya sampaikan tadi bahwa alasan kan tidak jelas, tidak ada di situ. Untuk itulah maka saya menggugat. Jadi hubungan saya ini bukan hubungan antara direksi dengan pegawai, tuan atau majikan dengan karyawan atau bawahan, sehingga tidak tepat analogi seperti itu. Jadi kalau saya menuntut hak-hak saya, itu akibat perbuatan melawan hukum tadi, yang saya anggap bahwa pemegang saham memberhentikan saya tanpa melalui prosedur. Jadi yang kami gugat itu prosedurnya, itu dipahami dengan baik. Terkait hak-hak saya yang saya sudah ambil, itu kan saya sudah akui bahwa saya sudah menerima yang 11 bulan menjabat itu, gaji saya dan lain sebagainya. Saya kan tidak menggugat lagi. Yang saya minta hak saya adalah, kalau terjadi perbuatan melawan hukum, berarti saya dalam RUPS itu diangkat untuk jangka waktu 4 tahun. Maka apabila terjadi melawan hukum, maka akta RUPS nomor 18 dan termasuk dengan SK-nya itu, semua pemberhentian itu, kalau dinyatakan batal demi hukum, maka saya tetap dalam hukum dianggap menjabat selama 4 tahun. Sehingga hak saya itu yang saya minta. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya untuk. Dan kalau ada itu hak materi, hak imaterial kan akibat perbuatan melawan hukum, pencemaran nama baik dan merendahkan martabat saya yang dilakukan dalam konferensi pers tersebut terkait laba 500 miliar. Seperti itu. Analogi yang sederhana ini seperti ini. Kalau ada orang, saya ditabrak oleh kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menyalakan lampu, saya ditabrak, kemudian saya celaka, saya cacat kaki saya patah, contohnya. Kemudian saya menerima asuransi. Itu kan hak saya toh, akibat saya ditabrak kan. Tetapi pelaku yang menabrak saya tadi dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan lampu di malam hari, itu kan dikenakan undang-undang proses hukum dengan undang-undang lalu lintas dan undang-undang lainnya kan. Jadi bukan berarti menerima asuransi itu mengakui bahwa perbuatan menabrak itu benar. Seperti saya menerima hak pensiun saya sebagai dirut dan segalanya, itu bukan berarti serta-merta mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan dalam pemberian saya itu sesuai dengan mengakui bahwa itu benar. Itu soal yang berbeda. Gitu. Jadi yang kita persoalkan itu prosesnya yang tidak sesuai dengan, nah itu yang disebut melawan hukum kan. Begitu. Jadi tolong perspektif ranahnya itu jangan dicampur aduk. Gitu. Pahami dengan baik apa yang menjadi substansi persoalan. Dan kalau dikatakan kenapa baru hari ini saya menggugat sudah sekian lama, itu kan etikat baik saya untuk memberi waktu kepada teman-teman mengelola bank ini, kesempatan untuk mengelola bank, dan ternyata juga tidak mencapai ya, super tim yang diharapkan oleh Bapak Gubernur. Ya sehari ini kan kita lihat angka-angka menunjukkan, bukan berarti saya menganggap saya tidak, kita lihat saja angka-angka bahwa sampai hari ini pun angka 500 miliar yang dipakai itu kan tidak sampai juga. Dan bahkan tidak pernah diomongkan ini angka 500 miliar ini mulai dari tahun 2020 saya diberhenti. Padahal saya sudah tanda tangan di atas materi tadi kan, lihat. Berarti kan harus bertanggung jawab kan pengurus selanjutnya ini kan, lihat. Pengurus selanjutnya kan harus bertanggung jawab. Waktu saya tanda tangan 7 Januari 2020. Tapi sampai hari ini kan laba kan tidak juga mencapai, bahkan laba 2023 kan hanya 300-an lebih juga. Seperti itu.
Jadi artinya bagi saya, laba 500 miliar itu kan telah dipakai untuk membunuh karir saya kan. Membunuh karakter saya dan mencemarkan nama baik saya. Sehingga sampai hari ini, saya ini kan boleh dianggap cacat hukum. Di mata hukum saya harus merehabilitasi nama baik saya supaya saya tidak dianggap sebagai orang yang cacat hukum kan. Seperti itu. Persoalan yang lebih mendasar lagi, pertanggungjawaban saya terhadap, minta maaf saya harus sampaikan ini karena ini sudah perkataan yang sungguh secara pribadi menyerang martabat saya, bilang tidak cakap itu. Pertanggungjawab terhadap istri dan anak-anak saya. Dan juga kepada gereja yang saya gembalakan. Ketika dianggap tidak cakap dan tidak mencapai 500 miliar. Itu. Sehingga saya harus punya hak menuntut nama baik saya dan meminta kepastian hukum terhadap semua persoalan ini. Ketika kita tidak bisa menemukan titik temu dalam persoalan antara pemegang saham dengan direksi dalam organ PT, ya undang-undang PT penyadapan kan diselesaikan di pengadilan negeri untuk mencari kebenaran kepastian hukum. Ya sudah, ini ranahnya kan. Kita mari sama-sama hormati proses hukum ini. Kemudian terkait pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah diberi kesempatan untuk sesuai hasil RUPS diberhentikan dan kemudian diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi jujur kepatuhan dan meminta KRN untuk melengkapi seluruh administrasinya. Terkait persoalan tersebut, sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa dengan keputusan itu kan intinya saya harus mencalonkan diri kan, artinya memulai sesuatu dari nol lagi, ya. Jadi bukan dirotasi seperti yang disampaikan tadi. Jadi memulai sesuatu dari nol, datang ke Bank NTT sebagai orang yang sudah diberhentikan, kemudian membawa berkas, map, dan lain sebagainya untuk mencalonkan diri. Nah, coba mari kita bayangkan situasi pada waktu itu sebagai manusia biasa. Ya, tentunya secara psikologis, ya, mental, moral, setelah pemberhentian yang mendadak tersebut, ya, sebagai manusia biasa, tentunya saya sebagai pribadi dan keluarga sangat terpukul. Ya, itu tidak saya pungkiri dan itu saya harus jujur katakan. Sehingga secara pribadi saya tidak siap secara mental, secara psikis untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk dalam pencalonan tersebut. Mungkin bukan cuma saya saja, tetapi kalau orang lain juga mengalami seperti itu dari jabatan dirut, kemudian diturunkan seperti itu dan disuruh mencalonkan diri, ya tentunya juga akan mengalami kendala-kendala psikologis, moral, mental, bahkan fisik. Secara fisik saya juga mengalami sakit yang cukup akibat peristiwa itu. Nah, terkait peristiwa itu, ya KRN pun juga sudah memberikan pengakuan tersebut melalui surat yang disampaikan kepada saya tanggal 27 Juni, 27 Mei, juga bisa menyadari kondisi itu, memahami. Ya, dalam surat ini dikatakan bahwa poin A, maka dengan mempertimbangkan dan memahami kondisi psikologi saudara dan etikat baik, kami masih memberi kesempatan sesuai dengan amanat RUPS. Karena luar biasa, karena pada waktu itu ada beberapa kali penundaan yang saya lakukan karena memang secara mental, moral, ya saya tidak siap untuk masuk. Bukan tidak siap secara pengetahuan sebenarnya, tapi tidak siap secara mental, moral. Dan itu mempengaruhi ya bagaimana saya harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan visi misi dan lain sebagainya. Ya.
Tetapi untuk hal tersebut, ya, saya kan sudah menerima konsekuensi itu untuk tidak dilanjutkan, dan saya tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk menggugat. Walaupun sebenarnya kalau mau dilihat dari anggaran dasar, kemudian dilihat dari POJK, bahwa sebenarnya itu juga tidak pantas sebenarnya, karena kurang tepat, karena menurut POJK dan anggaran dasar, Dirut itu adalah pimpinan direksi. Sehingga ketika disuruh menjadi calonkan diri sebagai Dirkep, kebetulan itu kan sebenarnya juga sebuah tawaran yang boleh orang katakan hanya prasyarat saja sebenarnya untuk melakukan itu, dan sebenarnya juga sudah mencederai rasa keadilan dan martabat sebenarnya. Tapi untuk itu saya tidak mempersoalkannya. Saya menerima dengan besar hati apa yang disampaikan oleh RUPS dan juga KRN menyatakan seperti yang sudah disampaikan itu. Tetapi berjalannya waktu, setelah saya makin hari makin recovery secara fisik, mental, pikirannya makin jernih, ya ternyata ada kesempatan untuk saya mencoba mengasah kembali kemampuan intelektual di bidang perbankan, sehingga pada waktu bulan Januari 2022, jadi dua tahun kemudian, ada pencalonan komisioner OJK, ya, itu di bulan Januari 2022. Dan saya juga mencoba untuk memberanikan diri melamar menjadi salah satu komisioner Otoritas Jasa Keuangan, mencoba bersaing dengan bankers-bankers senior di level nasional, menjadi komisioner OJK pada waktu itu. Dan puji Tuhan, dari seleksi sekitar 600 orang pada waktu di level pertama, seleksi administratif, itu saya juga dinyatakan untuk lulus. Nah, ini lulus seleksi administrasi OJK yang bagi saya juga cukup ketat dan butuh persiapan yang lebih matang. Ya. Nah, dari hasil kelulusan itu karena ketua panitianya itu waktu itu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang melakukan seleksi, ya secara pribadi, ya saya akhirnya berbesar hati bahwa sebenarnya ya tidaklah tepat juga dianggap bahwa kita tidak punya kemampuan lagi atau tidak mampu untuk bersaing dalam bidang perbankan, karena ternyata bisa saya diterima. Hanya mungkin karena reputasi dan jam terbang kita hanya seputar NTT, sehingga ya dalam bersaing dengan orang yang level yang nasional, internasional, ya tentu kita memaklumi bahwa kita tidak lolos selanjutnya. Jadi intinya bahwa ya saya memahami, menerima itu tidak masuk dalam diri kepatuhan, dan saya tidak mempersoalkan itu sebenarnya. Akhir daripada pernyataan saya ini, ya saya menyatakan bahwa penjelasan dan klarifikasi saya ini bisa saya serahkan kembali kepada masyarakat yang akan menilai seperti apa persoalan ini dengan jernih. Dalam kesempatan ini saya bukan untuk membenarkan diri saya atau tujuan lain, tapi hanya untuk meluruskan dan memberi penjelasan sebaik-baiknya tentang seluruh persoalan yang
saya tahu, yang saya alami, yang saya hadapi, dan saya lakukan dalam masa kepemimpinan saya di Bank NTT yang singkat itu. Saya juga secara pribadi memohon maaf kalau dalam saya memimpin ada tindak tanduk atau perkataan saya menyinggung atau tidak berkenan bagi sesama rekan kerja di Bank NTT dan masyarakat serta pemilik Bank NTT ini, ya atas nama pribadi saya dan keluarga juga mohon maaf. Kiranya Tuhan Subhana bersejahtera menyertai kita semua agar Bank NTT yang kita cintai bersama ini bisa jauh lebih baik ke depan, yang akan memberi kontribusi bagi provinsi tercinta kita NTT. Shalom, Tuhan berkati.